Disclaimer: cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita dan gambar yang kami sajikan hanyalah bersifat hiburan untuk mempermudah penonton dalam memahami isi cerita, dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dengan fiksi. Hai Sobat Klonime, see you again. Yui akan langsung melanjutkan kembali manhwa pria cupu yang rakus hadiah adalah Dewa Immortals dunia game chapter 4 ya sob. Ayo, jangan sampai tegangan tinggi. Tapi sebelum Yui mulai ceritanya, mana nih Sobat Klonime yang katanya ingin memberikan apresiasinya untuk menyemangati Yui menggarap setiap cerita dan terus upload serta menonton setiap video dari awal hingga akhir. Sementara yang baru banget gabung nih di Klonime Channel, jangan lupa untuk support channel Klonime dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta apresiasinya cukup dengan mentraktir Yui secangkir kopi hangat aja sob, pada link yang tertera di deskripsi video, agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya ya sob. Sobat juga bisa apresiasikan Yui dengan cara mendukung Klonime melalui super chat, super thanks, dan super sticker, biar sobat menjadi salah satu yang rekomendasinya terpilih untuk ditayangkan pada Klonime Channel lebih awal. Kuy, ngopi bareng Yui sob. Seruput. Usai Mingzi dirayu genit oleh Anran, dirinya mulai kikuk kepanikan. Anran kembali menggasak kerah baju Mingzi dengan lantang tidak membiarkan Mingzi sampai lolos. Sementara Mingzi yang dicurigai Anran tampak menolak. Dirinya koplak, jawab terbata dengan mecium. Entah kemana mata Mingzi menatap, dirinya senyum bukan menolak namun begitu ragu. Mingzi mengatakan kepada Anran, "Mengapa tidak mengenakan baju dahulu sebelum bicara?" Sontak Anran menyadari tampak terkejut, dirinya bugli di hadapan Mingzi. Mendengar hidung belang berkata liar, tentu saja Anran sok jual mahal. Dirinya melepaskan tangan dari Mingzi dengan sehelai handuk meminta Mingzi untuk berbalik. Ujar Anran pada Mingzi untuk tidak mengintip. Sementara Anran mengganti pakaian, Mingzi justru semakin nakal. Dirinya berkata unyu genit berbisik, jelas ia sudah melihat seluruh surga milik Anran. Namun Anran masih saja begitu pelit. Ujar Mingzi merayu genit, "Emang nih kacau MC-nya nih, matanya jelalatan loh." Ternyata Anran mendengar dan berkata apa yang sebenarnya Mingzi katakan baru saja. Mendengar Anran teriak galak, Mingzi panik blow on sambil berpura-pura ngeles. Dengan sisa separuh pakaian yang dikenakan, Anran sedang memakai stokingnya yang Muncullah surga berkilau yang aduhai tengah nampak ketika Anran memakai stoking itu. Dan kala itu Anran berkata dengan lepasnya bahwa Mingzi adalah seorang pria mecium yang memiliki lidah begitu manis, layaknya lidah seekor buaya darat. Wah, buaya darat euy. Sambil mengencangkan sabuk pinggang di celananya, Anran kembali serius berkata kepada Mingzi. Meskipun pedang spiritual sangat penting baginya, namun Mingzi juga harus ganti rugi karena sudah mengintip surga tubuh ujar Anran pada Mingzi dengan serius.
sudah jatuh tertimpa tangga. Usai dengar ucapan Anran yang menuntut, Mingzi terkejut dan berkata bahwa pedang yang telah rusak adalah kesalahan Anran sendiri. Ujar Mingzi pada Anran tampang bloonnya. "On." Mendengar Mingzi berusaha membela diri, Anran tak menjawab dan dirinya hanya diam sambil tersenyum manis gitu, kayak malu-malu tapi mau. Namun tiba-tiba saja muncullah sosok sangar Anran mengancam Mingzi. Dirinya mengancam akan menghukum dan melaporkan Mingzi sambil menunjukkan sebuah segel emas yang sangat langka. Melihat segel emas di tangan Anran, Mingzi tampak terkejut mengetahui dirinya panik akan segel aliansi Zhengtian penegak hukum yang hanya dimiliki oleh 3 orang di seluruh dunia. Scene pun berpindah ke masa lalu, di mana sebuah gubuk reot ingatan Mingzi kala itu, di mana terdengar suara Mingzi yang berdiskusi dengan seorang gadis sambil berteduh karena hujan. Ternyata di sanalah Xiao Xiao yang tampak basah kehujanan, tengah berbicara pada Mingzi dengan malu-malu. Dirinya menyampaikan kepada Mingzi bahwa ia telah berhasil mendapatkan seorang murid baru untuk bergabung. Ujar Xiao Xiao, mesem-mesem malu meong. Sementara Mingzi yang mendengar itu, dirinya tampak terkejut kepada Xiao Xiao. Bagaimana bisa di tengah cuaca hujan kala itu, Xiao Xiao berhasil menipu orang untuk membantu aliansi? Ujar Mingzi sambil menghanduki kepala Xiao Xiao. Merasa lembut kehangatan dari perhatian sang guru tampan, Xiao Xiao tampak malu mengambil handuk itu. Ia mengatakan mana mungkin menipu orang tersebut, yang ternyata adalah murid pertama dari aliansi Zhengtian yang mereka bentuk. Setelah menyampaikan perkataannya pada Mingzi, Xiao Xiao tampak tersenyum tersipu malu dengan ceria. Sambil mengeringkan rambutnya yang basah kuyup, Xiao Xiao menatap Mingzi tampak bahagia. Dirinya berkata dengan gembira kepada Mingzi bahwa orang yang bergabung itu juga adalah murid pertama Xiao Xiao. Ujar Xiao Xiao tertawa lepas pada sang master Mingzi. Adegan pun kembali berpindah pada saat ini, di mana Mingzi kini menyadari bahwa murid pertama aliansi Zhengtian yang pernah diceritakan Xiao Xiao kala itu ialah Anran, si bohai bermata unik. Mendengar betapa terkejutnya Mingzi saat itu, Anran yang kini tengah mengikat rambutnya tampak dirinya berkata dengan genit pada Mingzi. Ternyata Mingzi adalah pengintip buta yang tahu namanya. Aduh, gimana tuh pengintip buta? Bisa ngelihat nggak ya? Mengetahui kini Anran juga muridnya, Mingzi tersadar hidupnya sial. Dirinya pasti akan dilenyapkan tanpa tersisa jika Xiao Xiao tahu dan melihat Mingzi tengah mengintip Anran tanpa busana. Gumam Mingzi dalam hatinya sambil menangis oon tampak ingusan. Eces nggak nih? Sementara nasib sial di ujung tanduk, Mingzi mulai mencari cara untuk melarikan diri. Namun di tengah Mingzi berpikir untuk lolos, Anran tiba-tiba saja berkata kepada Mingzi. Dirinya menyampaikan kepada Mingzi dengan serius. Anran kini memutuskan tentang ganti rugi, bahwa Mingzi harus mengikuti Anran untuk menjadi peserta dalam ujian. Ujar Anran pada Mingzi yang membeku lemot. Lemot Lola tut. Mendengar permintaan Anran yang begitu jelas, Mingzi tanpa ragu langsung menjawab. Dirinya mengatakan bahwa ia setuju untuk mengikuti ujian itu bersama Anran. Jawab Mingzi pada Anran tapi meragukan gitu deh. Tiba-tiba saja, nasib sial belumlah usai. Barulah sepakat perjanjiannya dengan Anran, dirinya dibuat bingung sampai keringetan karena ia harus mendekam di gudang kamar Anran. Rasain tuh Mingzi. Mendengar kesialan yang tanpa ujung,
tentu yang ia dapatkan selalu. Mingzi panik merayu Anran. Ia terkurung di dalam gudang yang gelap tanpa kasur dan juga selimut. Dan mengetahui rengekan Mingzi si tuir manja, Anran tetap di luar mengunci pintu. Dirinya berkata besok Mingzi akan terbebas dan akan bertemu Anran di tempat pelatihan martial arts. Usai mengatakan hal tersebut, Anran lekas pergi meninggalkan Mingzi. Sementara Mingzi yang berteriak di dalam gudang, dirinya jadi blow on dicuekin Anran. Lagi sih teriak-teriak di dalam gudang, mana ada yang mau dengerin. Dasar Mingzi. Karena lelah menggebrak pintu, Mingzi merasa sial makin tak berdaya. Dirinya tampak begitu kesal sambil gemetar tangannya mengepal. Merasa sial usahanya sia-sia, Mingzi pasrah terduduk lelah di dalam gudang. Sial. Kemarin aku masih duo Mingzi yang maha kuasa, tapi kini tamatlah sudah riwayatku. Aduh, ujar Mingzi terduduk lemas. Tiba-tiba saja Mingzi terkejut. Dirinya penasaran dengan sebuah benda yang terjatuh dari dalam ember di hadapannya. Emang benar, ialah buaya si mata keranjang. Mingzi mengambil benda putih di dalam ember. Ternyata benda itu adalah CD putih milik Anran. Wow. Dirinya begitu melihat CD itu yang sebelumnya tak ada waktu bermain game pertama kali. Tiba-tiba saja terdengar suara yang mengejutkan Mingzi. Dirinya begitu panik, tengah dipergoki gadis imut di belakangnya. Gadis itu mengatakan bahwa Mingzi orang yang mecum, yang ternyata hobinya mencuri CD gadis-gadis bohai. Ujar gadis yang muncul tiba-tiba hingga membuat Mingzi pucat seperti melihat hantu. Oh. Sementara mendengar suara Mingzi panik teriak kencang, Anran yang baru saja pergi keluar rumah tampak menoleh namun bertanya-tanya, suara apa ya barusan? Tampak sial dilempar batu. Si gadis imut bersama Mingzi tampak menangis unyu. Ternyata dirinya kesakitan nih ketika benjol jenong muncul di kepalanya. Celetuk. Aduh, sakit tuh. Benjolnya gede banget. Melihat gadis imut menjadi cengeng, si Mingzi merasa bingung. Dirinya tak menduga karena panik. Ternyata telah menampol gadis maha kuasa dari sistem AI yang memandu Mingzi sebelumnya. Merasa kesal layaknya pria yang menjadi culun, Mingzi kemudian mencubit pipi si gadis imut. Dirinya merasa begitu sial selama ini. Mengapa? Gadis itu membuatnya selalu dalam masalah. Emang dasar Mingzinya aja yang kebanyakan masalah sih dirasa. Mendengar MC yang begitu bawel, si gadis unyu yang dicubit menjawabnya. Ia mengatakan kepada Mingzi, bukankah kini Mingzi memiliki golden elixir untuk berkultivasi? Ujar si gadis bertanya kepada Mingzi. Mendapat pertanyaan dari gadis AI, Mingzi menjawab sambil berpikir bahwa level game yang diketahuinya hanya memiliki 5 tingkatan. Namun diketahui Mingzi bahwa 2 tingkatan terbawah adalah tingkat terendah level bawaan. Sementara 3 level terbaik hanya terbagi menjadi sarjana, Great Master, dan Immortals. Mengingat akan hal dasar tingkat level tersebut, Mingzi kemudian bertanya kepada si gadis imut, bagaimana bisa si gadis imut untuk mendapatkan golden elixir tersebut? Ujar Mingzi bertanya pada si gadis. Sementara Mingzi kembali menjelaskan bahwa golden elixir yang diberikan tidak berguna karena Mingzi adalah seorang murid terbaik yang dilatih oleh Immortal King dan Holy God. Ujar Mingzi yang blow on sambil memakaikan CD Anran di kepala si gadis AI. Aduh, bau atau wangi acem ya. Emang master dan botnya juga yang culun. Si gadis pelo bertingkah kocak. Dirinya tak bisa melihat dan merasa gelap ketika si Anran menutup matanya. Aduh,
Mulus nih perut. Meninggalkan si gadis emang bot yang blow on, Mingzi tampaknya kesal dengan wajah pelonya. Dia berkata bahwa besok adalah kesempatan untuk dirinya segera kabur dari Zheng Tian. Ujar Mingzi mengepalkan tangan begitu culun. Wak wak wak. Mengepalkan tangan tapi kayak orang pelo. Gimana tuh? Akhirnya tibalah mentari pagi yang cerah pada hari berikutnya, di mana cerah fajar menyambut dengan suara keras seekor ayam yang berkokok di pagi itu. Di sanalah Mingzi tampaknya senang, tengah menyusup di balik semak-semak. Dirinya bergumam dalam hati bahwa ia akan segera kabur dari tempat itu. Sambil bersembunyi dengan rimbunnya semak belukar, di sanalah Mingzi mengendap melarikan diri. Namun di tengah taman Mingzi mengendap, di sanalah dua sosok gadis tengah curiga. Mereka yang di atas bukit taman tampaknya mengamati semak belukar yang bergerak. Salah satu gadis mengatakan bahwa rumput yang bergoyang pasti adalah seseorang yang menjijikan. Ih, kimochi warui. Sementara gadis yang satunya berkata yang sama. Namun biasanya orang itu adalah orang yang sangat mecium. Sesampainya di tanah lapang, Mingzi tampaknya terkejut. Dirinya berhenti sejenak dan melihat kerumunan warga di hadapannya. Memang si Mingzi ini adalah culun pelo. Karena penasaran dirinya berpikir, ia tak ingin kehilangan kesempatan untuk melihat pertunjukan di tempat tersebut. Di sanalah tengah muncul seorang pria tampan yang tengah tersenyum manis sambil menggigit sekuntum mawar merah. Sekuntum mawar merah. Ialah sosok si cebol ketua murid yang berasal dari akademi luar aliansi Zheng Tian yang bernama Zhang Yuhang. Dengan tingkat percaya diri yang tinggi, si cebol Yuhang begitu romantis. Dirinya yang kuntet mengajak Anran untuk bergabung dalam kejuaraan nanti bersamanya. Gimana itu ya? Kuntet dengan jangkung. Di tengah si kuntet merayu Anran, Mingzi yang kabur tampak mendengar gosip. Banyak warga begitu kesal dengan Zhang Yuhang, namun tak berani melawannya. Karena ternyata ayah Zhang Yuhang adalah seorang guru yang memiliki level Great Master. Sementara Anran dirayu Yuhang, dirinya begitu jutek sambil bergumam. Anran begitu kesal dan sudah menolak Yuhang. Tapi mengapa Yuhang masih terobsesi dengannya? Gumam hati Anran dengan kesal. Mendengar rayuan Yuhang si bocah cebol, Anran berpaling tinggalkan Yuhang dan berkata tidak. Sementara Yuhang yang kepedean, dirinya tampak mati suri dan wajah begitu blow on. Pucet ya, pucet. Usai cinta ditolak oleh Anran, jabatan bertindak oleh Zhang Yuhang. Dirinya mengancam Anran akan dihukum jika tidak ingin menjadi pasangan taunya. Namun diancam karena hanya seorang gadis. Anran tampaknya kesal dan bergumam dalam hati. Jika Yuhang mengancam dan menyakitinya, maka Anran tak takut untuk melawan Yuhang dan ayahnya. Di tengah kebuntuan dirinya yang bimbang, Anran tampak berpikir mencari solusi. Di tengah Yuhang terus menggodanya, justru Anran teralih memandangi seseorang dari kejauhan. Memang sial nasib masokis, Mingzi yang kabur tengah dipanggil Anran. Dirinya diteriaki Anran untuk berhenti segera dan membuat Mingzi diam lalu menoleh. Wow, ketahuan deh Mingzi. Dikala nasi menjadi bubur, di sanalah Mingzi hidupnya hancur. Rasain Mingzi. Saat itulah wajah culun Oon muncul kembali. Mingzi tak berkutik ketika dirinya ditanya Anran. Anran menatap dengan tajam membuat Mingzi semakin pelo untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara Mingzi yang pelo sedari lahir jadi meriang nih
karena harus menjawab Anran. Aku baru saja tersesat. Apakah kau percaya itu? Ujar Mingzi, si jago ngeles. Melihat Anran dekat dengan seorang pria, Yu Hang tampak cemburu melihat pria asing begitu dekat. Di sanalah Anran memaksa Mingzi untuk bekerja sama dan memberitahukan nama aslinya yaitu Chu Sheng. Usai diskusi begitu lengket, Anran menoleh dan kembali berkata pada Zhang Yuhang. Dirinya mengatakan bahwa tentang pembentukan tim untuk pasangan dalam kejuaraan nanti. Dirinya telah memutuskan akan menjadi satu kelompok dengan sesama murid Tao yang bernama Chu Sheng, ujar Anran nempel melonnya lengket di samping Mingzi. Cihuy, Mingzi seger, melon kembar lengket. Mendengar dan melihat Anran menolak mentah, Yu Hang tampak terkejut begitu panik. Dirinya yang cebol seperti zombie dengan bodohnya semakin on. Panik nggak tuh? Tanpa banyak yang dikatakan dan basa-basi, Anran menolak Yu Hang tengah pergi merangkul Mingzi. Sementara Yu Hang, si pelok yang cebol, begitu pilu dan semakin on ditinggalkan pujaan hati. Rasain pelok cebol, Yu Hang, nasib lu. Mendapatkan penghinaan langsung dari pujaan hati, Yu Hang tampaknya kesal dengan gigi yang mengerenyit. Wajahnya begitu merah dan marah begitu kejam. Tengah berbicara pada anak buahnya di belakang. Ia memerintahkan pelayannya untuk mencari tahu dari mana pria yang bernama Chu Sheng itu berasal. Setelah pelayan pergi diperintahkan, Yu Hang berubah bagaikan monster. Dirinya tampak kesal tidak dapat menerima perlakuan dan penghinaan kasar seorang Anran. Yu Hang juga berkata dengan ambisinya, entah bagaimanapun itu caranya, siapapun yang berani merebut wanita darinya, maka harus dibinasakan. Ujar kesalnya Yu Hang tak terbendung. Itulah sosok sebenarnya dari Zhang Yuhang yang kejam. Bagaimanakah nasib sial selanjutnya yang akan dialami Chu Sheng sebagai Dao Mingzi? Sementara itu, bagaimanakah dengan Anran yang akan bertarung langsung pada kejuaraan melawan Yu Hang? Jangan sampai ketinggalan chapter selanjutnya bareng Yui hanya di Clonime Channel ya sob. Tapi sebelum Yui undur pamit nih, Yui ingin berterima kasih sekali lagi kepada seluruh penonton yang sudah mendukung channel Clonime dengan menonton video ini dari awal sampai akhir. Sementara sobat Clonime yang baru saja bergabung, Yui lagi-lagi ingin mengingatkan agar dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta buat yang ingin memberikan apresiasinya, Yui nggak akan menolak, bahkan berterima kasih, juga didoakan sehat. Apabila kalian sehat, semuanya rezeki juga semakin lancar. Maka buat kalian semua dapat mentraktir Yui secangkir kopi hangat yang tertera di dalam deskripsi video. Sobat juga dapat mendukung Yui di channel Clonime dengan cara memberikan super chats, super thanks, dan super stickers sebagai bentuk dukungan positif untuk Clonime agar Yui lebih semangat lagi menceritakan kisah selanjutnya. Oke sobat Clonime, sudah waktunya Yui undur pamit. Terima kasih ya buat secangkir kopi hangatnya. Sampai jumpa lagi di chapter 5. See you sobat Clonime.